semua kan? Nah, hari ini kita mau ibadah lagi, kita mau ibadah IPA lagi tanggal 2 Agustus. Nah, sebelum beribadah, Kakak Rere mau ajakin adik-adik untuk mandi dulu. Udah gitu udah mandi, Kakak Rere mau ajak adik-adik untuk siapin Alkitabnya. Udah begitu Alkitabnya, siapin alat tulis dan buku catatannya. Setelah itu adik-adik boleh cari posisi yang paling nyaman untuk adik-adik memulai ibadah. Nah, jangan lupa juga ya untuk absen. Nah, absennya lihat di grup kelasnya masing-masing. Cari link yang kakak-kakak pelayan sudah share, adik-adik boleh isi format-format yang ada di situ. Selamat beribadah. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi hingga pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kamu memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang
di dalam peperangan. Ku menang, atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sebelum kita membaca firman, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih berkat-Mu hari ini. Kami akan membaca firman-Mu. Semoga Kau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Hari ini tema bacaan firman Tuhan berjudul Aku Menang Karena Tuhan, terambil dari kitab Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 4. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Kita baca bersama-sama ya. Kitab Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 4. Firman Tuhan, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama. Nama kitabnya adalah Kitab Ulangan. Nah, kitab Ulangan ini di dalam Perjanjian Lama adalah di urutan yang kelima, kitab yang kelima. Nah, adik-adik bisa lihat ya. Nah, di sini kitab Ulangan ini sebenarnya hanya mengajarkan kembali, yaitu pengajaran Musa kepada generasi baru bangsa Israel. Tentang apa adik-adik? Ya, tentang hukum Taurat yang pernah dinyatakan Musa di Gunung Sinai 40 tahun yang lalu. Jadi Musa mengulang kembali adik-adik pengajarannya kepada generasi baru bangsa Israel. Karena waktu itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka adalah generasi-generasi yang pertama adik-adik.
Nah, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, banyak sekali generasi bangsa Israel yang lama yang meninggal. Akhirnya tersisa generasi baru, yaitu generasi baru bangsa Israel yang bersama-sama dengan Musa yang akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjiannya. Adik-adik sudah pernah dengar ya ceritanya? Nah, ini adalah yang Musa ceritakan kembali di dalam kitab Ulangan. Ya adik-adik, jadi Musa di dalam Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 4, di sini adik-adik Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka akan memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Namun sebelumnya mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik ingat ya cerita minggu kemarin, yaitu bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan ya. Nah, di sini adik-adik Musa mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka sebelum memasuki tanah perjanjian, mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Nah, Musa juga mengingatkan kepada mereka juga akan menduduki daerah ini dengan bangsa-bangsa yang lebih besar dan kuat. Tadi dalam firman Tuhan ya adik-adik, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya atau benteng. Jadi kubu-kubu itu sama dengan benteng adik-adik yang tingginya menjulang sampai ke langit. Jadi di sini Musa mengingatkan kepada bangsa Israel adik-adik bahwa mereka akan harus siap-siap memasuki tanah Kanaan karena mereka akan menghadapi bangsa-bangsa yang kuat dan yang besar serta kubu-kubu yang tinggi menjulang sampai ke langit. Adik-adik, kita lihat yang dimaksud siapa bangsa besar dan kuat yang akan dilawan bangsa Israel. Ternyata mereka ini adalah orang enak, atau dalam bahasa Inggrisnya dibilangnya anak. Waduh, adik-adik bisa lihat ya ukuran gambarnya, mulai dari rata-rata manusia. Kita tuh ada di 1,8 meter ya. Terus adik-adik ingat ya cerita tentang Goliat dan Daud ya, Daud melawan Goliat adik-adik. Nah, Goliat itu sebenarnya udah ukuran orang yang besar juga adik-adik, tapi dia ada di ukuran orang yang tingginya 3,6 meter atau sampai dengan 5,5 meter. Nah, adik-adik bayangkan ya, Goliat aja ya tingginya sudah seperti itu. Ternyata ada lagi yang lebih tinggi, yaitu orang enak ya. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat besar adik-adik. Tinggi rata-rata mereka itu adalah 7,3 meter sampai dengan 10 meter ya. 10,9 meter ya. Udah dibilangnya 11 lah ya adik-adik. Nah, dan mereka itu sangat besar banget ya adik-adik ya. Sangat tinggi. Nah, kita lihat adik-adik di dalam ayat kedua tadi bacaan firman Tuhan kita, di situ firman Tuhannya menyatakan suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Nah, adik-adik bayangkan ya, tingginya seperti itu adik-adik. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sangat besar dan kuat. Adik-adik, bangsa enak. Bangsa enak itu bukan sama seperti pengertian kita merasa enak ya adik-adik. Tapi di sini adalah nama bangsa. Jadi bangsa enak. Enak itu sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani yang artinya anak. Nah, anak ini dalam pengertiannya yaitu
berleher panjang ya. Jadi dalam bahasa Ibrani itu Enak itu dibilangnya anak ya, anak artinya berleher panjang. Juga bangsa Enak ini adalah bangsa Nephilim yang digolongkan adalah raksasa ya. Jadi adik-adik tahu ya cerita tentang raksasa itu pasti adik-adik semua tahu ya. Raksasa itu sangat besar dan ada ceritanya. Jadi ternyata raksasa itu benar adik-adik ada ceritanya, karena di dalam sejarah Alkitab ada adik-adik yaitu bangsa Enak ini ya. Nah itu adik-adik bisa lihat di dalam Kejadian 6 ayat 4. Nanti adik-adik baca ya, di situ lebih jelasnya siapa itu bangsa Enak ya. Terus bangsa Enak ini lebih besar daripada Goliat ya adik-adik. Goliat itu dia hanya tingginya cuma 3,6 meter adik-adik. Sedangkan bangsa Enak ini tingginya 7 sampai dengan 10 meter. Jauh banget ya adik-adik ya. Tinggi banget ya berarti. Dan sangat besar adik-adik mereka ini. Nah juga bangsa Enak ini adalah bangsa asli dari Kanaan atau daerah yang akan diduduki oleh bangsa Israel. Adik-adik bayangkan ya. Jadi mereka ini adalah penduduk asli negeri atau tanah Kanaan, daerah Kanaan adik-adik. Jadi mereka yang mendiami daerah Kanaan. Dan mereka adalah penduduk asli, tapi di sini adik-adik mereka sangat tidak disukai oleh Tuhan Allah. Karena apa adik-adik? Nah dibilangnya musuh Allah karena bangsa ini adalah bangsa yang suka berbuat kejahatan. Sudah tahu dong adik-adik ya kejahatan. Jadi mereka sangat jahat adik-adik ya, selalu berbuat kejahatan di hadapan Tuhan. Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, adik-adik, Musa memerintahkan 12 pengintai yang diperintahkan untuk mengintai atau pergi ke tanah Kanaan. Dan adik-adik setelah mereka sampai ke tanah Kanaan dan mereka melihat tentang tanah Kanaan dan semua yang ada di tanah Kanaan, setelah mereka balik kepada Musa dan orang Israel, mereka bercerita bahwa mereka melihat diri mereka orang Israel ya seperti belalang di hadapan bangsa itu. Apa ya artinya adik-adik? Maksudnya bangsa itu adalah bangsa Enak. Jadi bangsa Israel itu merasa seperti belalang di hadapan bangsa Enak adik-adik. Itu nanti adik-adik bisa lihat ya ceritanya di Bilangan 13 ayat 33. Nah, adik-adik bisa ngebayang ya, di sini bangsa Israel berpikir bahwa nggak akan mustahil ya, tidak akan mereka bisa mengalahkan bangsa Enak. Soalnya bagaimana bisa mereka menghadapi orang-orang yang besarnya jauh lebih daripada mereka. Dan mereka sangat ketakutan adik-adik karena mereka sudah melihat sendiri bangsa Enak itu adalah bangsa yang sangat tinggi-tinggi, besar, kuat. Sedangkan mereka, orang Israel, begitu kecil di hadapan mereka. Melihat ketakutan bangsa Israel, Musa berkata, "Walaupun bangsa Israel akan melawan bangsa yang sangat menakutkan, bangsa Israel akan mendapatkan kemenangan. Karena Tuhan Allah yang akan berjalan di depan bangsa Israel, laksana api yang menghanguskan atau memusnahkan, menundukkan atau membinasakan, seperti yang sudah Tuhan janjikan." Kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Jadi Musa menguatkan kembali kepada bangsa Israel adik-adik, tidak usah takut karena Tuhan yang akan memberikan kemenangan untuk bangsa Israel. Dan juga
Musa mengingatkan atau memperingatkan kepada bangsa Israel agar jangan sombong kalau sudah berhasil masuk dan menetap di tanah Kanaan. Jadi adik-adik, Musa mengingatkan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel jangan menjadi bangsa yang sombong. Kita lihat di ayat yang keempat, janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Maksudnya mengusir bangsa Enak. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa Enak atau bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu, hadapan bangsa Israel. Semua yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel terbukti, di mana bangsa Israel akhirnya bisa mengalahkan bangsa Enak dan mendapatkan kemenangan. Itu semua karena pertolongan dan pemberian Tuhan. Tuhan adalah sumber pertolongan dan kemenangan bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik coba bayangkan ya, Tuhan begitu luar biasa dan begitu hebat yang bisa memberikan kemampuan bagi bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa yang badannya sangat tinggi, yang besar, dan kekuatannya lebih hebat daripada bangsa Israel. Di sini Tuhan mengalahkan semua itu adik-adik, mengalahkan bangsa Enak. Nah, semua itu Tuhan lakukan untuk bangsa Israel. Adik-adik, setelah kita melihat dan mendengarkan cerita firman Tuhan, di mana bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa Enak karena pertolongan Tuhan. Nah, apa adik-adik pernah mencapai kemenangan atau keberhasilan apa saja yang sudah adik-adik raih? Coba adik-adik ingat-ingat atau pikir-pikir, apa ya kemenangan atau keberhasilan apa yang adik-adik raih? Ya adik-adik, banyak sekali contoh keberhasilan atau kemenangan yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Seperti adik-adik ya, contoh nih, lulus ujian dan naik kelas dan jadi juara kelas, atau menjadi juara di lomba menyanyi, melukis, menari, atau lomba olahraga dan sebagainya. Nah, sebenarnya mendapatkan semua itu pasti tidak mudah, adik-adik ya, pasti, karena banyak sekali kesulitan atau raksasa ya. Raksasa itu sama arti dengan kesulitan ya adik-adik. Jadi kalau yang kita hadapin saat ini raksasanya bukan orang yang tinggi besar ya, tetapi adalah kesulitan yang harus dihadapi ya. Seperti apa ya? Nah, kalau yang mau mendapatkan nilai yang bagus dan menjadi juara kelas, pasti belajarnya harus berjam-jam, nggak sebentar ya, tidak sebentar, dan pasti melewatkan waktu bermain atau waktu nonton film kesayangan ya, karena harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ataupun yang mau berhasil mendapatkan kemenangan dalam lomba menyanyi, lomba melukis, menari, olahraga dan sebagainya, juga harus berlatih yang sungguh-sungguh, tidak sebentar. Berlatihnya harus setiap hari dengan sungguh-sungguh. Nah, semua itu kita harus lewati, karena kalau mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, pasti kita juga harus benar-benar mau melewati kesulitan atau raksasa di dalam kehidupan kita semua. Atau menahan diri dari keadaan saat ini,
di mana sedang mewabahnya virus COVID-19. Jadi kita harus berhasil menahan diri kita, rasa bosan kita di rumah, untuk tidak keluar rumah ya adik-adik. Kita harus melakukan apapun di dalam rumah. Itu merupakan suatu kemenangan kita melawan COVID-19 ini yang saat ini sedang mewabah. Jadi kita benar-benar harus menahan diri, itu berarti suatu kemenangan untuk kita. Tapi ingat ya adik-adik, semua kemenangan atau keberhasilan kita itu adik-adik dan kita semua raih bukan karena kegagahan kita atau kemampuan diri kita sendiri, tetapi semua itu adalah pertolongan dan pemberian Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Jadi kita harus selalu ingat bahwa kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan adalah sumber keberhasilan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar seperti Bapak Musa mengingatkan bangsa Israel. Kita juga diingatkan untuk apa adik-adik? Ya, yang pertama, kita tidak boleh sombong atau tinggi hati ketika kita menang atau berhasil. Jadi tidak boleh jadi anak yang sombong ya adik-adik ya, karena Tuhan tidak mau seperti itu. Juga selalu menjadi pribadi yang rendah hati ketika menang atau berhasil ya. Jadi jangan sombong adik-adik ya, jadi pribadi yang selalu rendah hati. Dan yang ketiga, selalu mengucap syukur ya, selalu mengucap syukur dimanapun dan kapanpun, keberhasilan apapun yang Tuhan sudah berikan untuk kita semua ya adik-adik ya. Halo adik-adik, pasti adik-adik sudah membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kepada kita yaitu tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Nah di mana mereka akan menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan apapun karena tidak mudah untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah adik-adik, di sini melalui Musa Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel harus berani, tidak boleh takut menghadapi apapun, entah itu bangsa enak, di mana bangsa-bangsa yang sangat kejam, tapi Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan akan menolong bangsa Israel dan memberikan kemenangan dan akan menolong bangsa Israel menghadapi semua itu. Nah adik-adik, tapi setelah memperoleh keberhasilan dan kemenangan, bangsa Israel diingatkan agar tidak boleh menjadi pribadi yang sombong. Nah adik-adik, ini juga pembelajaran untuk kita semua agar kita juga menjadi anak-anak yang tidak boleh sombong dalam segala hal, entah itu keberhasilan kita, kemenangan kita dalam hal apapun. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang rendah hati, yang tidak tinggi hati ya adik-adik ya, rendah hati dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Nah adik-adik ingat ya firman Tuhan hari ini, dan kita harus melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita agar kita menjadi anak-anak yang Tuhan Yesus berkati. Nah cukup ya firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi ya adik-adik ya. Amin. Halo adik-adik, aktivitas kita kali ini adalah mengisi teka-teki silang. Adik-adik bisa print file soal yang sudah dikirimkan di grup kelas masing-masing atau menuliskan jawaban di selembar kertas. Jangan lupa kirim hasil jawaban ke WhatsApp grup kelas masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa kalau pagi ini kami boleh beribadah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan menyertai kesehatan mereka, memberkati pekerjaan orang tua kami, dan kami juga berdoa buat teman-teman kami. Tuhan sertai di setiap kegiatan mereka, dan untuk kakak-kakak pelayan Tuhan, berkati pelayanan mereka. Dan kami juga berdoa buat gereja kami GPIB Maranatha Bandung dan pos pelayanan Cipacing. Tuhan kiranya memberkati setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dan untuk pendeta, Tuhan menyertai pelayanannya. Dan bagi bangsa dan negara, kami berdoa Tuhan memberkati dan pulihkan dari virus COVID-19 agar kami bisa beribadah normal lagi. Terima kasih Bapa, mohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan kami ini agar bisa berguna untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, kakak mau mengingatkan minggu depan tanggal 9 Agustus 2020 kita akan mengadakan ibadah peralihan. Yang pertama akan ada ibadah peralihan dari Pelkat PA ke Pelkat PT. Untuk adik-adik yang sudah naik ke kelas 1 SMP, adik-adik dan mama papa dapat mengikuti ibadah dari rumah yang akan dilakukan secara live streaming di ibadah minggu GPIB Maranatha Bandung. Ibadah live streamingnya akan dilakukan pukul 9 pagi. Untuk adik-adik yang naik kelas, kita akan mengadakan ibadah kenaikan kelas yang akan dilakukan secara online dari rumah di ibadah minggu Pelkat Pelayanan Anak. Adik-adik boleh mengikuti di channel YouTube Pelkat PA GPIB Maranatha Bandung tanggal 9 Agustus 2020. Sampai bertemu minggu depan ya. Wah adik-adik, tidak terasa bahwa Pelkat Pelayanan Anak akan merayakan hari ulang tahun yang ke-61. Tema tahun ini adalah Tuhan Yesus memberkati aku untuk menjadi berkat bagi sesama. Nah adik-adik, siap-siap ya, karena kita akan ada banyak sekali rangkaian acara untuk merayakan hari ulang tahun Pelkat PA. Kira-kira acaranya ada apa aja ya? Berikut adalah rangkaian acara HUT Pelkat PA ke-61. Yang pertama, kita akan mengadakan lomba-lomba. Ada lomba membaca mazmur virtual, ada lomba foto untuk batita-balita, dan ada lomba fotografi untuk kelas kecil dan besar. 2, kita akan melakukan aksi sosial virtual. Dan yang terakhir, kita akan mengisi pujian virtual di ibadah pengucapan syukur HUT PA yang akan dilakukan secara streaming
di Minggu tanggal 6 September 2020. Jadi adik-adik siap-siap ya. Untuk info dan keterangan lebih lanjut akan diinfokan melalui media sosial PLKPA Maranatha Bandung dan melalui WhatsApp grup kelas masing-masing. Ditunggu partisipasi adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yuk, adik-adik kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal ibadah hingga akhir ibadah kami. Tuhan, berkati kami semua agar kami bisa melaksanakan aktivitas kami selama 1 minggu ke depan dengan baik dan benar sesuai dengan perintah Kau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, gak kerasa ya, ternyata infak kita hari ini sudah mau selesai. Nah, adik-adik, kakak Rere gak berhenti, kakak pelayan yang lain juga gak berhenti, terus-terusan untuk minta adik-adik untuk tetap makan sayur yang banyak, minum susu, dan jangan susu untuk makan ya. Dengar apa yang papa mama bilang. Adik-adik sehat semua ya, salam cinta dari kakak Rere dan dari kakak pelayan yang lain.